Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil progress project Laravel integrated dengan Firebase kemarin. Kalau kemarin kita mempresentasikan itu sampai CRUD dashboard, laporan barang masuk dan barang keluar. Kemudian sedikit dokumentasi dari API. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan presentasinya, yaitu di bagian autentikasi, login dan forgot password, edit profil, dan juga API yang nanti kita akan testing dengan Postman, yaitu sebuah aplikasi untuk testing API ya. Baik, sebelumnya saya akan menunjukkan beberapa progress ya, yang kemarin sedikit saja mengulas. Baik, sekarang kita sudah masuk ke dalam login. Jadi misalkan kalau kemarin kita ketika memasukkan sebuah URL utama, itu kita akan masuk ke dalam dashboard langsung. Namun pada kesempatan kali ini, pada update kali ini kita akan diarahkan dahulu ke login. Yang mana login ini mengharuskan kita memiliki session atau sebutannya itu kayak kunci autentikasi gitu ya. Oke. Sekarang kita coba cek di bagian Firebase-nya. Di Firebase ini sudah ada satu akun di sini, yaitu namanya a@gmail.com. Ini passwordnya janji1234 ini. Baik, kemudian untuk ngetes emailnya saya memakai MailTrap yang nanti kita akan tunjukkan juga. Baik, sekarang kita akan coba login terlebih dahulu. Tadi namanya itu @gmail.com ya, @gmail.com, passwordnya itu janji1234. Kita enter. Baik, kita tunggu dahulu. Baik, untuk loginnya sukses ya. Kemudian kemarin juga ada beberapa update di sini. Oke, di sini. Ini saya tambahkan beberapa parameter. Jadi kalau dalam post barang masuk itu kan kita harus membuat sebuah parameter ya. Parameternya itu ada nama barang, stok awal, dan nomor rak. Kemudian saya juga menambahkan beberapa perincian juga di sini. Nah, kalau ID ini kan nggak perlu sebenarnya. Kalau ID ini kan juga ID fieldnya, ID dokumennya kalau di Firebase. Oke, untuk yang dashboard udah aman. Ntar kita cek dulu dashboardnya. Oke, dashboardnya seperti ini. Kemudian barang masuknya juga udah aman. Oke, barang masuknya udah aman. Oh iya, ada yang miss ya di sini. Nanti saya tambahkan di sini sessionnya. Baru keinget. Oke, berarti dilakukan olehnya pasti belum. Kemudian barang keluarnya seperti ini. Laporan barangnya seperti ini. Jadi stok awalnya itu 15, yang artinya 25 barang itu masuk dan keluarnya itu 15. Oh, mohon maaf, yang keluarnya itu 10. Kalau kita cek di bagian dashboard, nah itu cocok ya. Barang keluarnya itu 10, barang masuknya 25. Oke, total barangnya ada 2 jenis. Oke, kemudian saya akan coba untuk mengedit sebuah profil. Mengedit profilnya. Jadi kalau kata sandinya tadi adalah janji ini, saya akan mencoba untuk menggantinya menjadi lorem ipsum. Lorem ipsum gini ya. Saya copy, saya simpan. Oke, data sudah berhasil. Dan kalau kita cek di bagian Laravel-nya sudah terubah lorem ipsum dan terubah 1437 ya, cocok 1437. Tanggalnya juga udah cocok. Oke. Jadi intinya yang bagian edit password dan juga login udah selesai. Kemudian saya akan coba untuk keluar ya.
Nah, ini apakah ada yang keluar? Kalau keluar ya keluar. Oke, ketika kita sudah mengklik keluar, maka akan diarahkan ke halaman login lagi. Dan ketika kita coba untuk masuk secara ilegal melalui dashboard, itu maka akan diarahkan kembali ke dalam loginnya. Karena kita membutuhkan sebuah session untuk login. Nah, ya kan, silakan login terlebih dahulu yang memberitahukan bahwa akses kita ke dashboard itu ilegal. Baik, mungkin itu yang progres di bagian webnya. Sekarang kita coba yang di bagian API. Oh ya, lupa kata sandi ya. Lupa kata sandi. Tadi saya add email ini. Coba saya reset add emailnya ini. Oke, kita tunggu. Oke, sudah berhasil dikirim. Kemudian kalau kita refresh di bagian mail trap ya. Oh ya, mail trap ini adalah sebuah platform ya, platform untuk mengetes email. Jadi kalau kita tes email yang menggunakan backend itu tidak perlu menggunakan email sendiri. Jadi kita memerlukan email yang SMTP yang fake gini. Jadi lebih hemat resource yang tidak terdeteksi spam oleh Gmail atau email kita. Kemudian kita coba klik reset. Ketika kita klik reset, maka kita akan diarahkan ke dalam tampilan seperti ini. Dan kita bisa memasukkan kata sandi baru. Misalkan saya masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 78 ya. Kemudian saya klik reset. Oke, sudah berhasil ya. Kalau kita cek di bagian Firebase-nya, datanya udah terubah. Oke, setelah itu kita coba untuk ngeklik lagi forgot password-nya. Dan yang terjadi adalah kita akan diarahkan ke dalam halaman dengan tulisan link reset kata sandi Anda sudah kadaluarsa atau sudah digunakan. Silahkan mengajukan link reset kembali. Nah, jadi kita bisa masukkan kembali gitu. Oke, mungkin itu saja yang bagian autentikasi. Sekarang kita coba masuk ke dalam Postman. Baik, kita tunggu. Oh ya, sekedar pemberitahuan. Jadi kalau kita berinteraksi dengan alat IoT ya, itu kita tidak memerlukan sebuah apa itu API session login sebenarnya. Tapi saya belum tahu ya ini bisa atau tidak. Coba kita cek. Ini seharusnya bisa. Karena kalau kita membutuhkan sebuah autentikasi dalam IoT itu agak kesulitan kita mensinkronkan, apalagi ini hanya tugas skripsi ya. Takutnya malah meribetkan nanti. Jadi untuk API ini saya tidak menggunakan autentikasi, jadi langsung saja untuk dikirimkan gitu ya. Kalau misalkan nanti dalam mobile app, nah itu baru perlu API gitu. Kalau untuk alat menurut saya tidak perlu, tidak masalah. Baik, saya coba tunggu ya karena ini lama sekali. Saya pause dulu. Baik, kita sudah masuk dalam Postman. Saya membuat sebuah apa ya ini namanya collection baru yang namanya inventory yang berisi CRUD barang masuk dan barang keluar di sini.
Jadi kita bisa mengecek ya kalau dalam API itu ya sama aja sebenarnya, sama seperti website itu bisa CRUD biasa. Nah, kita coba get barang aja kalau gitu. Sangat parah ya lagnya ternyata. Baik, mungkin itu dulu saja. Nanti untuk yang barang, untuk yang ini, oh ya udah bisa coba. Saya coba sending request. Oke, tampilannya seperti ini ya, API apa itu JSON ya, tampilannya JSON seperti ini. Jadi ada sub ID. Nah, ini ID barang masuknya, kemudian ini ID barangnya, data barangnya. Kemudian ini ada stok dilakukan oleh tanggal masuk, created as, update, timestamp biasa. Oke. Kemudian untuk stok dan stok sekarang, ini bedanya apa? Oke, jadi gini. Kalau stok itu adalah stok yang masuk. Kalau barang ini kalau stok sekarang ini adalah stok yang tersedia barangnya. Jadi seperti yang saya jelaskan kemarin ya, data barang masuk dan juga barang keluar itu bentuknya seperti segitiga. Dengan puncaknya itu di data barang. Gitu. Jadi ketika ada barang masuk barang masuk yang di-add oleh admin itu akan diakumulasikan ke dalam data barang atau diupdate di data barang gitu. Jadi kalau dalam database itu namanya transaksional gitu. Nah, ini API juga sudah siap, nanti saya ekspor. Baik, mungkin itu saja dari saya. Untuk yang hari ini akan saya tambahkan beberapa yang menurut saya kurang, yaitu di bagian dilakukan oleh dan juga possession. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.